Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, salam sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kalau kelas 3 kemarin kita sudah pernah belajar kalimat utama, kalimat penjelas, maka di kelas 4 ini dilanjutkan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kalau kemarin kelas 3 kita belajar kalimat utama, kalimat penjelas, dilanjutkan sekarang gagasan pokok. Ini sebelum membahas itu semua, Bu Ida akan mengajak kalian mengawali semuanya itu dari yang awal, yaitu huruf. Apa itu huruf? Lalu bagaimana bisa menjadi kata, kalimat, sampai menjadi paragraf. Kalau sudah paham itu semua, maka kita akan enak mencari atau menentukan gagasan pendukung dan gagasan utama yang pastinya. Oke anak-anak, yang pertama Widi akan membahas tentang huruf. Huruf seperti yang kalian sudah pelajari dari TK ya, ini pastinya. Huruf itu A, I, U, K, B, S, V. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Ini hanya beberapa contoh ya. Nah, dari kumpulan-kumpulan huruf itu akan membentuk kata. Jadi kata itu kumpulan beberapa huruf membentuk kata. Contohnya, makan, sabun, bermain, buku. Dari gabungan beberapa kata, maka akan membentuk yang namanya kalimat. Jadi kalimat itu apa? Kalimat adalah kumpulan beberapa kata, maka akan membentuk suatu kalimat. Contohnya, saya sedang bermain lompat tali. Itu sudah ada berapa kata itu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dalam satu kalimat tersebut ada 4 kata. Lalu selanjutnya, kumpulan dari beberapa kalimat akan membentuk paragraf. Di sini Bu Ida sudah menulis satu paragraf yang sebenarnya ini ada di buku tema kalian. Buku tema 1, subtema 1 di halaman yang paling awal. Ya. Itu adalah paragraf. Nah, dalam paragraf itu terkumpul beberapa kalimat. Lalu untuk mencari dalam paragraf itu berapa kalimat, maka cara mencarinya adalah di titiknya. Contohnya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. 1. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. 2. Udin dan teman-teman tidak bosan menanti rombongan pawai lewat. 3. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. 4. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. 5. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. 6. Berarti paragraf tersebut terdiri dari 6 kalimat. Nah, kalau kalian sudah paham bahwa paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, ada berapa kalimat, maka kalian pasti siap untuk belajar menuju tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya kita menuju pada gagasan pokok dan gagasan pendukung itu sendiri. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi dalam paragraf itu membahas tentang apa? Biasanya itu ciri-cirinya itu diulang-ulang. Yang merupakan gagasannya itu diulang-ulang kata-katanya. Beberapa katanya diulang-ulang, itulah yang merupakan gagasan
pokok. Lalu apa gagasan pendukung? Gagasan pendukung yaitu tambahan informasi untuk gagasan pokok atau menjelaskan dari gagasan pokok dalam suatu paragraf. Oke. Pada buku paket, buku tematik 1 pada halaman 1 yang tadi Bu Ida tulis di papan tulis, paragraf ini gagasan pokoknya itu apa? Yang sering diulang-ulang itu tentang apa? Tentang pawai budaya kan? Maka gagasan pokok pada paragraf ini adalah pawai budaya. Pawai budayanya di mana ini? Di Kampung Babakan. Jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya di Kampung Babakan. Apakah gagasan pokok itu harus berupa satu kalimat penuh yang ada di paragraf atau tidak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Gagasan pokok itu bisa satu kalimat yang ada dalam paragraf, bisa juga tidak satu kalimat penuh seperti tadi yang di buku tematik yang Bunda tulis di papan tulis dan yang tadi Bunda bacakan tadi, Bunda lihatkan tadi. Kalimatnya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Tapi gagasan pokoknya cukup pawai budaya di Kampung Babakan. Jadi yang namanya gagasan pokok tidak harus mengambil satu kalimat penuh yang ada di paragraf. Tetapi intinya di situ tuh yang sering dibahas itu tentang apa? Itulah yang dinamakan gagasan pokok. Selanjutnya Bu Ida ke halaman 2 di buku tematik. Maaf ini banyak coretan karena ini buku pinjaman tahun lalu. Paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cilik. Baju ini terdiri dari atasan putih dengan berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di paragraf ini yang sering dibahas atau yang sedang dibahas dari keseluruhan ini tentang apa? Yang dibahas adalah tentang budaya Maluku. Budaya Maluku yang bagaimana? Budaya Maluku yang sangat unik dan menarik. Jadi gagasan pokoknya bisa budaya Maluku saja boleh, bisa juga budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Gagasan pokoknya apa? Kita lihat di sini yang sering dibicarakan, yang sedang dibicarakan itu tentang apa? Tentang alat musik atau bunyi musik. Musik dari mana? Musik dari Bali. Berarti gagasan pokok pada paragraf ketiga bacaan ini adalah musik budaya Bali yang terkenal karena musiknya yang berbunyi musiknya yang berbeda. Boleh juga alat musik dari Bali, boleh. Jadi gagasan pokok itu kalimatnya tidak harus sama, kata-katanya tidak harus sama setiap siswa, tapi yang penting intinya itu adalah sama. Selanjutnya anak-anak di halaman 3. Di situ ada perintah, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5.
bersama teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Karena ini di rumah ya, jadi kalian bisa bersama orang tua kalian. Jadi ini kalian nomori ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Hanya sampai 5 saja ya. Nah, di situ kalian lihat, di setiap kalimat di situ membicarakan tentang apa. Kalian tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Tambahi lagi 1 karena tadi itu ada 6 kalimat. Kalimat pertama membicarakan apa, kalimat kedua membicarakan apa, kalimat begitu seterusnya. Nah, untuk halaman selanjutnya kalian coba berlatih untuk menemukan gagasan pokoknya dulu. Gagasan pokoknya paragraf 3 tadi sudah Bu Ida sampaikan. Gagasan paragraf 4 coba dicari sampai pada gagasan paragraf kelima. Baik, sampai di sini dulu belajarnya tentang gagasan pokok. Besok akan Bu Ida lanjutkan tentang gagasan pendukung. Baik anak-anak, sekian dulu belajarnya bahasa Indonesia. Kita sampai ke gagasan pokok terlebih dahulu. Besok kita lanjutkan ke gagasan pendukung. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar rumah. Sering-sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum.